Kurma, kuliah ringkas Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syukur alhamdulillah saudara-saudaraku sekalian, kita bisa bergabung kembali di dalam acara Kurma, kuliah ringkas Ramadan persembahan dari PDNA Purworejo. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Pada hari ini, izinkanlah saya Ambaryani selaku anggota PDNA Purworejo ingin menyampaikan 3 hikmah penting turunnya Al-Quran di bulan suci Ramadan. Yang pertama, dikatakan dalam ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, difirmankan dan diartikan bahwa di bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang hak dan yang batil pada segala aspek kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah saudara-saudaraku sekalian, bahwa Al-Quran menjadi satu-satunya petunjuk bagi kita. Segala persoalan hidup kita bisa dijawab oleh Al-Quran. Yang kedua, hikmah yang kedua dalam hadis At-Tirmidzi nomor 2910 dikatakan bahwa barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan dari satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10 pahala. Hadis tersebut berlaku di bulan-bulan biasa, sedangkan di bulan Ramadan setiap kebaikan atau satu kebaikan apapun dilipat gandakan antara 100 sampai 700 pahala atas ridho Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, marilah saudara-saudaraku sekalian, teruslah kita meningkatkan semangat kita untuk memperoleh pahala membaca Al-Quran, menyibukkan diri kita untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Karena kita tidak bisa menjamin apakah di bulan lainnya kita bisa fokus untuk membaca Al-Quran. Yang ketiga, sesungguhnya bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekedar bacaan saja, tetapi juga bagian dari solusi hidup. Artinya apabila kita mengkaji lebih dalam, kita bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga membaca artinya. Kemudian kita membaca permasalahan-permasalahan yang ada di kehidupan kita, maka kita bisa menemukan solusi, bisa menemukan jawaban-jawaban, bisa menemukan hikmah, bisa menemukan alternatif jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, kalau kita punya persoalan hidup tentang rezeki, maka kita bisa mencari dan mengkaji ayat-ayat yang membahas tentang bagaimana cara Allah menurunkan rezekinya, bagaimana cara Allah menyuruh kita untuk bersedekah agar rezeki kita lancar, agar kita bisa membagi rezeki kita dengan yang lainnya. Insya Allah rezeki kita juga akan turun. Atau Allah juga membahas rezeki itu juga turun dengan cara kita sering berzikir, menghapus dosa-dosa kita. Insya Allah rezeki bukan hanya soal materi ya, tetapi juga tentang kesehatan, tentang waktu. Insya Allah itu menjadi jauh lebih berkah dan lebih bermanfaat. Oleh sebab itu,
Mari saudara-saudaraku sekalian, dalam bulan suci Ramadan tahun ini kita azamkan, kita niatkan, kita programkan bersama untuk menyibukkan diri, untuk sesering mungkin menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburinya. Karena belum tentu sekali lagi di bulan-bulan lain kita bisa menghidupkan Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya solusi dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadi rahmatan kita di dunia dan di akhirat nanti. Demikian saudaraku-saudaraku sekalian, semoga apa yang saya sampaikan walaupun sedikit ini bisa bermanfaat. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat albiru manittaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.